Fakultas Hukum ini merupakan salah satu kegiatan dalam program kompetisi kampus merdeka yang telah diperoleh oleh Fakultas Hukum setelah berkompetisi dari beberapa perguruan tinggi negeri dan swasta yang ada di Indonesia. Dan alhamdulillah pada tahun ini kami dari Fakultas Hukum mendapatkan kesempatan terbaik untuk mendapatkan hibah ini, dan kami merangkai berbagai macam program yang salah satunya adalah mengarah kepada pengembangan profesi dan peningkatan kualifikasi dosen, terutama di level dosen Fakultas Hukum Universitas Juanda. Ya, oleh karena itu selamat mengikuti pendidikan latihan selama 5 hari ya, Prof. 5 hari ya. 40 jam. Kalau nggak dihajar aja 2 hari, Prof. 48 jam. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada guru kita, kepada kita semua dapat mengikuti dan dapat ilmu, dan nanti ditransformasikan pada mahasiswa. Demikian, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan pelatihan ini dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai lembaga untuk mengadakan pelatihan mediasi, ya, maka pada hari ini kesempatan bagi Fakultas Hukum, dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Juanda sebagai peserta pelatihan, dan setelah selesai mengikuti pelatihan berhak untuk menjadi seorang mediator yang bersertifikat. Kenapa dengan adanya hukum kita bisa tertib, kita bisa bahagia, kita bisa teratur? Pertanyaan baru kan? Tapi itu semua betul. Semua betul. Jadi kalau kita lihat hukum itu misalnya katakanlah untuk bahagia, tertib kan jadi bahagia ya Pak. Jadi bahagia. Kenapa? Karena mungkin kalau tidak ada hukum, maka itu nggak tercapai. Tanya lagi kenapa? Karena manusia itu dalam dirinya, manusia secara individu, dalam dirinya itu dia punya suatu kepentingan. Penyelesaian sengketa dengan menggunakan dasar kekuasaan apakah itu jelas? Tidak selalu kan? Ya, tapi kalau misalnya sengketa itu yang kemudian merongrong NKRI misalnya atau apa, itu harus dengan kekuasaan. Jadi tidak selalu sengketa diselesaikan dengan pendekatan power base itu jelas, tergantung dari sengketanya sendiri. Hanya cirinya bahwa kalau power base itu tidak equal, kedudukan masyarakat atau yang para pihak bersengketa tidak equal. Ketika Bapak sudah mendapatkan penetapan dari majelis hakim ya, penunjukan mediator ya, maka Bapak akan bertemu dengan para pihak. Kalau misalnya belum ada pihaknya, Bapak bisa minta bantuan pengadilan. Bapak bisa minta bantuan jurusita pengadilan untuk melakukan panggilan kepada para pihak untuk hadir pada proses mediasi kapan waktunya. Jadi ketika ada, demikian pula ketika ada pihak yang tidak hadir ya, Bapak Ibu bisa minta bantuan pengadilan untuk memanggil para pihak. Nah, ketika Bapak Ibu sudah sudah bertemu dengan para pihak, ini mestinya Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu lakukan adalah
Bapak Ibu menjelaskan apa itu mediasi, kemudian mediasi yang dilakukan itu seperti apa, sifat tertutup, rahasia gitu kan. Ya, ini kembali kepada mediator. Jadi mediator ini kalau bicara tadi sebelumnya kita Pancasila adalah saling terhubung, saling tergantung. Kalau saling terhubung dan tergantungnya rusak, itu jadi tidak bahagia buat para pihak. Itu yang kita pikirkan. Jadi gimana ya supaya saling terhubungnya terawat oleh seorang mediator. Kemudian kalau berbuat salah, bahagia nggak? Karena bagaimana kita mendefinisikan berbuat benar atau salah? Yang belum jawab siapa? Bu Ani deh, Bu Ani. Bu Ani bertindakan salah itu apa, Bu Ani? Salah karena Contoh, boleh contoh, boleh definisi. Berbuat salah itu apa? contohnya Contoh boleh, misalnya saya definisi boleh. lupa mengabari atasan saya tentang sebuah kegiatan. Ya. Ini dicari-cari harus ada untuk membesarkan hati para pihak. Temukan hal-hal yang telah menjadi kesepakatan. Kalau bawa neraka dan surga boleh juga. Kita di ini Sama-sama paham ingin masuk surga, tidak ingin masuk neraka. sepanjang itu keluarnya dari para pihak ya Pak ya. Yang tadi di depan kan saya sampaikan bahwa menahan diri untuk menasehati. Kalau keluarnya dari kita, Pak, Bapak ya Pak, kalau hutang itu kan dibawa sampai akhirat, nggak boleh dari mediatornya, nggak boleh. Yang ada di berantem. Jadi dakwah ya Pak? Nggak boleh dari mediatornya. Nanti orang yang berhutangnya merasa ditekan. Orang yang berhutangnya nggak boleh. Tetapi kalau dari para pihaknya bilang, iya Pak, saya juga kan saya seorang muslim nih Pak, saya juga pengen Pak nyelesain hutang ini. Saya juga nggak mau hutang saya dibawa ke akhirat. Misalnya dia yang ngomong bukan mediatornya. Itu Bapak tahu. Tulis di sini, bahwa tulis nanti di kesepakatan awalnya bahwa sebetulnya para pihak tetap ingin menyelesaikan hutang piutang itu. Jadi intinya adalah para pihak menginginkan ini cepat selesai. Ini biasanya dibuka dengan kalimat umum dan sifatnya itu disetujui oleh dua pihak kalimatnya. Dalam latihan kemarin peserta-peserta banyak ketukar antara identifikasi kesepahaman awal dengan identifikasi masalah. Mulai latihan ini bisa ya. Dan kalimat umum ini menjadi basis dari proses mediasi tersebut. Setelah identification areas, mediator menggawangi negosiasi dan mengarahkan, encourage. Ya, mediator encourage para pihak, bukan mengarahkan ya. Encourage para pihak. Jadi gimana Pak? Menurut Bapak baiknya gimana? Menurut Bapak gimana? Gini.
Kemudian kedua yang menyebabkan juga klaim timbul adalah keliru menginterpretasikan statement of work oleh insinyur, arsitek, kontraktor, atau bahkan oleh owner sendiri. Ya, nah ini kalau kita melihat begini, ya memang yang namanya insinyur dan sebagainya ya biasa-biasa saja ya, dan kadang-kadang sering melakukan kesalahan yang elementer, sehingga saya bilang sama teman saya, sudah 2-3 kali kita ungkapkan ini, dan silakan kamu terima hukumannya. Seringkali saya bertemu dengan teman-teman yang melakukan kesalahan. Nanti saya cerita di mana saya ketemu mereka. Kemudian ada pekerjaan terbengkalai karena scope of work yang kurang jelas. Sebetulnya ini bisa dihindari kalau saja mereka mendengarkan hal tersebut dan melengkapi timnya. Namun demikian, penyebab utama sering timbul akibat mundurnya waktu proyek itu tipikal, selalu mundur. Jadi di luar dugaan, sebetulnya tidak di luar dugaan. Kita kalau datang ke pengadilan sampai ke sana hakimnya belum datang, itu udah capek duluan pada saat sampai sana. Nah, udah siap Pak ya, biasa. Udah biasa. Bekalnya udah cukup. Nah, itu karena kita tahu rutenya bakal panjang Pak. Tapi saya kira kita harus bisa membedakan kalau mediatornya terlambat atau melur-melur, apa gunanya mediasi? Nanti kan tidak ada keunggulan mediasi. Saya lupa kemarin yang ikut arbitrase siapa kemarin ya? Semuanya? Semuanya Pak. Semua ya? Ada waktu menjelaskan berbagai ruangan sidang, ruang tunggu. Ada satu yang lupa saya jelaskan, ruang tunggu arbiter. Ruang tunggu arbiter terpisah dari ruang tunggu pihak. Dan ruangan itu disatukan dengan perpustakaan. Jadi sebelum disidang, para arbiter datang, diskusi sesama majelis kalau perlu. Kalau mau cari rujukan juga dekat, ada di. Gimana caranya kita menyampaikan semua itu tetapi semuanya nyaman gitu, nggak usah kaku. Terus kita nanti habis itu yang paling penting nih, ini yang suka kelewat nih, tata tertib. Mana saya contohin tata tertib ya. Tata tertib sebetulnya bebas, dilemparnya dari mediator, para pihak mau nambahin boleh. Jadi biasanya kalau tata tertib yang penting yang harus ada menurut saya, nanti kalau misalnya ada pihak yang sedang bicara, kayaknya udah contohnya ya, mati. Nanti kalau ada satu pihak yang sedang bicara, mohon pihak yang lain dengarkan dulu. Nanti saya akan beri kesempatan untuk pihak yang lain juga untuk bicara. Jadi jangan saling potong ya Pak. Berapa rupiah pinjamannya? Enggak banyak Pak, cuma 3 miliar. Dan jadwalnya bisa disebutkan
bagaimana pembayarannya? Janjinya setahun lunas. Ya. Karena proyeknya memang ada katanya, tapi sampai sekarang sulit dihubungi Pak. Jadi saya juga sulit menjawab pertanyaan Bapak. Ya. Harapan Bapak apa Pak dengan pembayaran ini? Ya kan kalau uang 3 miliar saya taruh di bank itu kan kira-kira dapat berapa lah setahun. Nggak usah sesuai dengan yang dia janjikan lah. Kembali uang plus bunga berjalan sesuai bi rate gitu Pak. Gampang kalau Bang Tri makanya mencontohkan bahwa wah ini muncul satu masalah lagi, ya bikin aja lagi asal disepakati sama-sama. Atau bahkan juga sebaliknya, mungkin ada suatu masalah yang oh ini sebenarnya kesepahaman gitu. Pak, bisa boleh nggak Pak dikunci Pak? Pas yang di bawahnya ternyata terkait, saya nggak mau deh yang atas tadi kalau yang ininya begini, bisa jadi misalnya ini bayar segini terus bahas denda, ya kalau saya di bawah saya nggak jadi mau bayar misalnya. Jadi ini kan semuanya memang belum final, semuanya satu kesatuan. Ya kita akan pelan-pelan kita bahas bersama. Diri saya saat ini saya mediator, saya harus netral, saya tidak boleh menilai satu kasus ini benar atau salah, saya harus tutup mata. Beda kalau kita jadi advokat, itu kan pasti udah baca kasus, kita bisa melakukan penilaian, oh orang ini lemahnya di sini, orang ini kuatnya di sini, ini dasar hukumnya, oh ini kesalahan hukumnya, ini tidak boleh dilakukan, kan begitu. Itu harus dijauhi jauh-jauh sama mediator. Meskipun kita tahu ataupun bagaimana, usahakan belaga tidak tahu. Nanti ibu akan terbiasa. Begitu masuk satu ruangan mediasi, di mana ibu katakan tadi itu panggungnya ibu, betul. Itu panggungnya kita nih.
Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina